Kenalin, gue Hana. Umur gue sekarang 24 tahun. Gue pekerja kantoran biasa, kayak orang-orang pada umumnya, yang gajinya mentok UMR dan pulang pergi jadi pepes di kereta. Gue anak tengah dari 3 bersaudara. Bapak gue udah minggat sama cewek barunya. Abang gue yang pertama hilang gak ada kabar. Sisanya gue, ibu, dan adik gue aja yang di rumah. Ibu gue juga sayangnya lagi sakit. Beliau harus bolak-balik rumah sakit karena tumor payudaranya yang dulu udah pernah diangkat mulai balik lagi gejalanya. Belum lagi ditambah penyakit lain yang muncul karena usia juga. Adik gue yang cewek sekarang lagi sekolah SMP kelas 3. Bentar lagi mau lulus naik kelas 1 SMA. Dari latar belakang yang udah pernah gue ceritain ini, lo semua pasti paham kan masalah utama di hidup gue apa? Bener, duit. Gue butuh banyak duit buat biaya hidup, berobat ibu gue, biaya sekolah adik gue, dan kebutuhan gue sendiri. Karena dengan gaji gue yang segini-gini aja, gak akan bisa bawa gue kemana-mana. Gue bersiasat sebisa mungkin buat nabung tiap bulan, walau sebulan paling cuma dapat 100-200. Setelah 4 tahun kerja, duit gue akhirnya kekumpul. Walau emang gak seberapa sih, tapi at least dengan angka segitu, gue jadi punya harapan buat bisa mulai usaha. Gak lama dari berhasil terkumpulnya duit modal itu, gue coba beraniin diri buat masuk komunitas pengusaha gitu. Katanya sih komunitas ini isinya teman-teman yang berusaha buka bisnisnya sendiri, UMKM gitulah. Tapi katanya ada yang udah punya usaha besar juga tuh. Jadilah setiap minggu sekali suka ada workshop atau ruang sharing gitu soal bisnis. Gue sebagai orang kelas menengah yang cuman punya harapan pengen jadi kaya raya Tanjung Kimpul, kayak Tuan Krab, semangat lah tuh tiap minggu gue ikut kelas itu. Sampai akhirnya gue dapat temen baru, namanya Lena. Dia ini lagi merintis usaha parfum gitu. Katanya dia emang suka sama parfum dan pengen jadi peracik parfum dari dulu. Dia sih ceritanya cuma punya toko kecil-kecilan dan lagi mulai dengan merek lokal waktu itu. Tapi pas gue diajak ke tokonya, lah anjing, ini mah bukan kecil-kecilan, Cak. Gue lihat tokonya walaupun gak begitu luas, tapi dekor di dalam ruangannya itu bener-bener dibuat bagus, sampai kelihatan mewah gitu. Gue sampai minder rasanya pas banyak ngobrol sama dia. Soalnya setiap kali ngobrol, gue berasa ngobrol sama orang pinter gitu. Orang latar belakang sekolahnya juga di luar negeri, kuliahnya manajemen bisnis. Apalah gue yang cuma anak public relation ini cuy. Singkat cerita, dalam obrolan itu gue nyeplos aja nanya, ini lo gimana cara dapat modalnya deh buat bisa punya toko secantik ini? Dia dengan cengengesan cuma jawab, dari papa gue. Elah Cok, pantesan aja. Papanya ternyata orang kaya sialan. By the way, si Lena ini usianya 3 tahun lebih muda dari gue. Katanya sih dia emang baru banget lulus kuliah dan balik ke Indo. Terus langsung disuruh papanya buat bikin bisnis yang sesuai sama passion dia. Jah anjir, enak bener gue lihat-lihat nih hidupnya. Tinggal bersin aja langsung keluar duit kali ya. Di sini gue lihat si Lena nih bangga banget sama papanya. Katanya papanya pintar banget kalau soal bisnis, marketing, dan strategi. Bahkan dari awal dia bangun bisnis aja udah di-coach sama papahnya. Jadi dia masuk komunitas ini cuma karena iseng aja. Kalian riset pasar, orang-orang pada pengen buka bisnis apa sih? Biar bisnis dia nggak sama kayak yang lain. Pinter juga gue pikir-pikir. Long story short, sampailah hari dimana gue diajak ke rumahnya. Karena dia nilai gue ini punya potensi buat jadi pebisnis besar dan akan jadi lebih bagus kalau gue ketemu sama papanya yang lebih ngerti soal bisnis. Dikenalin lah tuh gue sama papanya. Namanya Om Ruben. Buset Ruben. FYI, gila sih ini mah. Real gila banget. Ternyata papanya ini blasteran cuy. Half Prancis, half Bali bro. Terus lu tahu bentukannya kayak apa? Beuh, walaupun udah kelihatan berumur, tapi masih ada ganteng-gantengnya. Tampilannya pas gue datang tuh simple banget. Cuma pakai kaos polo dan celana pendek sedengkul. Tapi bau duitnya kenceng banget cuy. Gacor juga nih relasi yang gue dapet dari komunitas kecil-kecilan itu. Dari pertemuan pertama itu,
gue jadi lebih sering diajak ngobrol banyak sama papanya Lena di minggu-minggu berikutnya. Mulai dari ekonomi, bisnis, finance, dan lain-lain. Gak sia-sia emang selama 4 tahun terakhir, gue banyak baca buku dan nonton video soal semua itu. Jadi ketika diajak ngobrol, gue masih bisa nyambung. Kadang gue sampai ikutan makan bareng sama keluarga mereka. Mamanya Lena gak kalah cantik cuy, anggun banget. Dan soft banget kalau ngomong. Gue sampai heran, kok mereka mau ajak ke Debong Pisang kayak gue ini buat satu meja bareng sama mereka. Dari obrolan mereka ini, gue jadi paham kenapa kesenjangan antara kaum menengah dan kaum elit kayak mereka tuh jauh banget. Di meja makan, mereka ngomonginnya soal proses bertumbuh masing-masing, sama target berikutnya apa. Terus diskusi untuk bisa sampai ke sana kayak gimana. Makin lama, gue makin deket sama keluarga ini, terkhusus sama Om Ruben. Wuhui, au! Sesekali, dia suka ajak gue buat main golf cuma berdua doang. Katanya, ketika kamu main golf, yang penting bukan cuma dapat olahraganya aja, tapi bisa juga dapat relasi di sana. Ya, gue sebagai orang yang ambis, pengen banget bisa kaya biar keluarga gue seneng. Dengan semangat, gue ikut lah. Semua kebutuhan golfnya dibeliin sama Om, mulai dari outfit sama alat main golfnya. Besoknya lagi, gue diajak ke pertemuan bisnis sama dia. Dia nyuruh gue dandan yang rapi, pergi treatment biar cantik, dibeliin parfum biar selalu wangi. Semua gue ikutin. Tiba-tiba dia ngomong kayak, saya lagi mau buka restoran di wilayah A. Besok ikut saya ya buat ketemu sama pemilik tempatnya, sama chef dan staffnya. Gue yang kayak, bentar, ini gue jadi asisten lo kah? Tapi sebenarnya tiap habis diajak kemana-mana tuh, gue selalu dikasih uang jajan. Kayak sekali ketemu dan ikut dia ke suatu tempat, 2 digit tiba-tiba masuk ke rekening. Dia cuma bilang, ini buat jajan kamu ya, makasih udah nemenin saya. Awalnya sih gue masih gak enak nerimanya, tapi dipikir-pikir lumayan juga nih. Lebih gede berkali-kali lipat dari gaji bulanan gue cuy. Seiring berjalannya waktu, gue malah jadi lebih sering ketemu sama Om Ruben daripada Lena. Hubungan gue sama Om Ruben ini makin lama makin deep. Dia mulai berani genggam tangan gue kalau jalan, kadang pinggang gue. Lama-lama, gue sampai harus nemenin dia bermalam ketika dinas ke luar negeri. Katanya dia mau bikin restoran makanan Jepang waktu itu. Makanya dia harus pergi ke Jepang buat riset rasa masakannya dan ngobrol sama chef dari Jepangnya langsung. Nah, waktu itu gue diajak tuh. Gila ya, mimpi apa gue cur? Bisa-bisanya pergi ke Jepang secara cuma-cuma. Ya, walaupun gak cuma-cuma amat sih. Karena sebagai gantinya gue harus nemenin dia tidur. Ya, kalau udah kayak gini, lo semua tau lah arahnya kemana. Iya, gue jadi simpenan dia. Gue tahu ini salah banget sebenarnya. Tapi si Om ini terlalu karismatik dan gacor duitnya cuy. Jadi rasanya sayang banget kalau gue sia-siain. Apalagi kalau dia serius ngomongin bisnisnya sama orang lain. Sumpah, itu gue berasa lupa kalau jarak perbedaan umur kita itu 15 tahun. Panjang hubungan gelap gue sama Om Ruben ini, gak ada satupun yang curiga. Mamanya Lena atau bahkan Lenanya sendiri. Gila sih, pemain handal nih gue lihat-lihat si Om Ruben. Tapi fuck lah label jelek di jidat gue sebagai simpenan om-om. Yang penting gue sekarang punya banyak simpenan duit buat modal usaha. Dan bahkan sampai bisa buat lanjutin sekolah S2 manajemen bisnis. By the way, setelah gue mulai deket sama Om ini, gue tinggal misah sama ibu dan adik gue. Om Ruben udah beliin gue apart khusus buat gue yang deket sama kantor. Jadi gue gak perlu desek-desekan lagi di kereta. Alhamdulillah. Alhamdulillah gak sih? Ibu gue sama adik gue di rumah juga secara finansial udah lebih aman. Kebutuhan rumah, berobat ibu, dan biaya sekolah adik bisa gue tanggung dari uang jajan yang dikasih sama Om Ruben. Singkat cerita, hubungan gue sama Om Ruben berjalan lumayan lama. Kayaknya sekitar 2 tahun deh. Mulai dari dia mau buka restoran, gue riset buat bisnis gue sendiri, sampai gue kelar S2, gue masih sama Om Ruben. Tapi dalam 2 tahun itu, kebutuhan Om Ruben terhadap gue makin lama makin meningkat intensitasnya. Hampir setiap hari Om Ruben ke apart gue. Katanya gak bisa tidur kalau gak sama gue. Icih, najis!
Lu udah tua woi. Bini lu noh di rumah, temenin gila. Gue sayangnya sama duit lu doang. Sampai-sampai waktu gue launch pastry dan coffee shop gue, ketika pulang kebetulan emang gue diantar sama mas-mas yang ngenalin gue sama dunia kopi. Namanya Mas Kino. Dari awal gue riset buat ngebangun bisnis gue ini, emang gue lumayan sering ketemu sama Mas Kino ini. Karena hal itu, si Om marah dong. Katanya, kenapa kamu pulang sama dia? Saya juga sering lihat kamu bareng dia di postingan IG kamu. Sudahi hubungan kamu dengan dia. Saya nggak suka. Dih, ngatur loh. Bapak gue loh. Tapi seumuran sih kayaknya. Gue nggak terima lah. Kamu sendiri kan sibuk, nggak bisa jemput aku. Lagian, dia baik kok. Banyak bantu di awal bisnis aku. Lanjut lagi nih perdebatannya. Kamu gak akan jadi seperti sekarang kalau bukan karena saya. Dek anjir, iya lagi. Gue tadinya mau ninggalin dia saat itu juga. Tapi gue mikir, bentar dulu. Sayang sumber uang gue kalau hubungan ini berakhir. Akhirnya gue milih ngalah. Tapi besok-besoknya nih, Om makin bertingkah. Dia mulai ngebatasin interaksi gue. Tiap hari datang ke apart. Kemana-mana harus pub. Maps harus selalu bisa dideteksi. Anjir, udah kayak tahanan gue. Sampai puncaknya, tiba-tiba dia datang ke apart gue dengan muka kusut. Terus bilang, saya mau cerai dengan istri saya. Saya mau sama kamu aja. Gue kayak ABG juga nih bapak-bapak gue lihat. Kurang apa anjir tuh bininya? Gila kali ini bule. Hah, ketahuan kah? Kata gue yang panik. Bukan, saya bosan aja. Tiap saya ajak kemana-mana, dia gak mau. Alasannya dia malas ketemu orang dan basa-basi. Makanya saya selalu ajak kamu. Cih, ini lagi curhat loh ceritanya. Akhirnya di situ gue bilang aja. Mungkin istrinya cuma butuh ngobrol secara emosional atau ngelakuin hal yang lebih menyenangkan daripada ngurusin bisnis kayak dia. Malah jadi konseling pernikahan gini gue. Padahal jelas-jelas gue yang jadi simpenan. Singkat cerita, gue minta di malam itu hubungan gelap ini diudahin aja. Gue udah capek harus diem-diem mulu kalau lagi ketemu sama dia. Udah kayak buron. Males juga kalau harus diposesifin kayak anak SD yang gak boleh main jauh-jauh sama orang tuanya. Awalnya dia tantrum gak jelas, sedih dan kecewa gitu. Tapi di lain sisi gue tahu dia tuh sebenarnya sayang banget sama istrinya. Cuma dia ke gue karena ada sedikit hal-hal yang gak ada di istrinya aja. Setelah perdebatan panjang dan banyak ucapan ini itu, akhirnya kita mutusin buat udahan deh tuh. Setelah hari itu, gue balik tinggal bareng ibu dan adik gue. Gue juga gak tahu gimana kabar si Om itu. Soalnya dia bukan tipe orang yang cukup aktif di sosmed. Dia cuman aktif paling cuma buat update bisnis dia doang yang baru launch. Atau misal ada produk baru dan lain-lain. Hubungan gue sama Lena baik-baik aja. Kabar terakhir pas gue lagi deket sama papanya itu, dia lagi dikirim ke Perancis sama papanya buat belajar ngeracik parfum. Katanya biar totalitas. Pas gue selesai sama Om Ruben, dia baru balik dan ngajak gue ke rumahnya. Tapi gue tolak. Dengan alasan gue lagi ngurusin usaha yang gue baru mulai ini. Oh iya, selain bisa buka coffee shop itu, gue juga punya kerjaan sampingan jadi PR di salah satu perusahaan yang lumayan besar. Jadi kehidupan gue mulai lumayan membaik. Dan karena berobat ibu lancar, kesembuhannya juga makin membaik. Adik gue juga sekarang jadi bisa ikut les, biar dia bisa masuk ke univ yang dia mau nantinya. Ya emang sih, jalan yang gue tempuh buat bisa dapet semua ini kurang baik. Bukan untuk pembenaran juga ya, yang gue lakuin emang salah. Tapi selagi bisa manfaatin sumber daya yang ada di sekitar kita, kalau bisa dimaksimalin aja. Semoga kalian bisa sukses tanpa harus menempuh jalan kayak gue ya guys. Nggak enak, soalnya dicap sama orang-orang jelek terus. Dan lumayan bikin mental terkuras kalau lo nggak siap. Lancar-lancar lah hidup kalian. Segini dulu cerita gue, sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye!